Aurel. Malam ini kita akan lebih banyak cerita atau membahas tentang social entrepreneurship. Social entrepreneurship itu seperti apa? Jadi social entrepreneur itu lebih ke penggerak perubahan sosial gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang pernah dengar nggak sebelumnya apa itu social entrepreneurship? Bedanya apa dengan dengan entrepreneur? Nah, ya ya. Jadi social entrepreneur itu lebih ke penggerak perubahan sosial gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang pernah dengar nggak sebelumnya apa itu social entrepreneurship? Bedanya apa dengan dengan entrepreneur? Oke, ada yang udah tahu sebelumnya? Nah, kalau kurang lebih kalau entrepreneur itu fokusnya ke profit oriented. Profit oriented itu fokusnya hanya menghasilkan uang. Saya ingin membangun bisnis, because I want to make money gitu ya, karena saya ingin menghasilkan uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi dalam prosesnya mungkin tidak memberikan, atau tidak melibatkan, banyak orang gitu ya untuk terlibat. Melihat di kampung sekitar saya itu ada pabrik ya, pabrik yang memproduksi boneka. Nah, pabrik yang memproduksi boneka ini ada banyak sekali limbah yang dihasilkan. Itu masalah sosial yang saya identifikasi. Jadi yang pertama adalah limbah dari pabrik boneka. Yang kedua, masalah sosial yang saya identifikasi adalah ada banyak sekali ibu-ibu yang masih sangat muda, tapi mereka sudah divorce, mereka sudah bercerai dengan suaminya, dan akhirnya mereka menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sayangnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga ini, mereka tidak bisa pergi bekerja keluar dari kampung halamannya. Karena apa? Karena mereka harus mengasuh anaknya yang masih kecil. Itu masalah sosial yang kedua yang saya identifikasi. Yang ketiga, karena saya mendirikan sebuah yayasan saat itu, saya juga melihat ada banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat baik tapi tidak punya banyak uang, gitu ya. Nah, itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat adalah saat itu ketika saya nggak tahu nih teman-teman, ketika teman-teman pulang ke kampung halaman kayak gitu ya, pernah nggak sih singgah di satu masjid gitu ya, tapi masjidnya itu ketika habis wudhu itu kesetnya tuh nggak ada gitu, kalaupun ada kesetnya malah kayak bekas kain, bekas baju dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, saat itu tadi ada yang keempat adalah ketika masuk ke musola atau ke masjid, mereka itu tidak menyediakan keset yang bersih gitu. Padahal kan kalau kita wudhu itu niatnya adalah untuk bersuci ya seperti itu. Nah, ada 4 masalah sosial yang bisa kita atasi gitu hanya dengan kita memanfaatkan limbah limbah dari pabrik boneka itu kita ajarin ibu-ibu di kampung untuk menganyam keset. Setelah kesetnya jadi, kita jual ke donatur. Donatur kalau wakaf itu kan biasanya ratusan ribu ya. Ini cuma 25.000 per satu keset. Keset ini kalau misalkan ibu-ibu di kampung bikin, terus dia jual ke tengkulak atau ke pengepul, itu hanya dihargai Rp5.000. Sementara kami itu bisa bayar atau bisa beli dengan harga Rp15.000 per keset. Jadi harganya itu 3 kali lipat dari harga yang apa namanya biasa dibeli oleh tengkulak atau para pengepul. Dari satu lembar keset itu kita bayarnya Rp15.000 ke ibu-ibu yang pengrajin bikin keset tadi. Bahannya diambil dari pabrik boneka ya. Jadi pabrik boneka diuntungkan gitu ya karena limbahnya itu bisa kita manfaatkan terus dianyam oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini kita kasih pelatihan, kita bantu untuk modal ya, untuk modal bikin alat penganyam kesetnya.
Setelah jadi, kesetnya kita beli dengan harga 3 kali lipat lebih mahal ketimbang dia jual ke pengepul yang lain. Harganya 15.000 per keset, tapi kita jual ke donatur harganya 25.000. Jadi ada Rp10.000 margin yang didapatkan oleh komunitas. 10.000 ini untuk apa? Yaitu untuk operasional komunitas. Karena di komunitas kami ketika ada donatur berdonasi, misalkannya ada donatur donasi untuk beasiswa, harga beasiswa misalkan 3.500.000 per semester. Donasi 3.500.000 ini tidak ada potongan sama sekali. Jadi disalurkan 100% ya. Jadi uang yang didapatkan dari margin tadi yang dari harga per kesetnya itu 25.000 tapi ke ibu-ibunya dibayar 15.000 itu ada Rp10.000. Jadi dari satu lembar keset itu bisa menyelesaikan 4 hingga 5 masalah sosial. Masalah sosial yang pertama adalah limbah dari pabrik boneka. Masalah sosial yang kedua adalah ibu-ibu muda yang tidak punya pekerjaan, tapi tidak bisa keluar dari rumahnya. Masalah sosial yang ketiga adalah donatur yang mau berdonasi, tapi tidak punya uang yang cukup banyak. Jadi kita ngasih mereka kesempatan untuk tetap berbuat baik hanya dengan Rp25.000. Masalah yang keempat adalah si keset ini disalurkan oleh relawan ke masjid-masjid dan musola supaya mereka memiliki keset yang bersih. Jadi ketika habis wudhu, para jamaah habis wudhu dan mereka mau sholat, itu mereka bisa kesetin kakinya di keset yang bersih. Dan masalah sosial yang kelima adalah banyak komunitas atau yayasan mereka punya program yang bagus, tapi mereka tidak punya biaya operasional. Biaya operasional membuat gerakan sosial itu sangat besar sekali. Nah, kita bisa mengatasi masalah itu hanya dengan salah satunya adalah dengan usaha keset tadi. Nah, itu adalah gambaran tentang social entrepreneurship. Jadi kita membangun sebuah bisnis, tapi bukan hanya untuk make money atau untuk menghasilkan uang untuk diri kita sendiri aja atau untuk pebisnisnya saja, tapi bisnis yang dijalankan punya misi yang lebih besar. Misinya adalah untuk memberdayakan, untuk mengatasi masalah sosial yang ada dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa bedain ya antara entrepreneur dengan Oh, social entrepreneur seperti itu ya. Kalau entrepreneur itu fokus hanya ke keuntungan, membuat atau menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau untuk social entrepreneurship seperti tadi ya, dari 25.000 itu yang paling besar itu ke pemberdayaan. Jadi ya penganyam itu dapatnya 15.000 sementara komunitas dapatnya 10.000 seperti itu ya. Yang mana yang lebih besar dapat keuntungannya? Pembuat keset. Jadi pembuat keset lebih mendapatkan, uang lebih besar ketimbang komunitas yang, menggagas gerakan sosial itu, seperti itu ya. Nah kita lihat sekarang ya ada, sektor ekonomi unggulan di Indonesia. Kalau misalkan, Bapak, Ibu, atau kakak-kakak nih yang saat ini, sedang di Taiwan dan nanti akan pulang ke kampung halamannya dan mengerjakan di sektor ini ya. Jadi sektor ekonomi unggulan Indonesia yang pertama paling besar itu ada di pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Jadi kalau misalkan kakak-kakak nih nanti akan pulang ke kampung halamannya, sektor ekonomi unggulan Indonesia salah satunya itu adalah di pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Waktu itu KL sempat share ke saya data bahwa ada yang sudah menjalankan bisnis di bidang peternakan. That's good ya. Ada yang sudah bisnisnya mungkin di bidang perikanan atau di bidang pertanian. Itu juga sudah bagus. Ada yang sudah mengalokasikan uangnya dengan berinvestasi, dengan membeli sawah, dengan membeli ladang. Itu sudah bagus ya. Karena itu adalah salah satu pertanian, peternakan, dan perikanan itu adalah salah satu sektor ekonomi unggulan di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat
porsinya seperti ini ya. Itu porsinya cukup besar gitu ya di angka 14,33%. Adapun ketika nanti teman-teman akan mengambil di sektor perdagangan, misalkan mau jual beli sembako dan lain sebagainya, itu juga salah satu sektor ekonomi unggulan Indonesia dengan porsinya 14,60%. Ada juga nanti, Mbak, di tempat saya kemarin misalkan saya ketemu dengan PMI yang berasal dari Ponorogo. Ada juga yang berasal dari Lombok. Terus dia cerita, "Mbak, di tempat saya tuh, banyak turis-turis yang suka datang gitu. Nanti saya pengen, buka usaha atau jasa untuk, tour guide atau local guide," gitu ya. Itu juga good ya, itu juga bagus. Jadi dari sekarang bisa, jasa ya, keuangan, persewaan, jasa itu juga salah satu, sektor ekonomi unggulan. Jadi teman-teman ketika nanti ingin membuka usaha, ketika pulang ke kampung halamannya, jangan lupa step by step-nya identifikasi dulu potensi yang ada di sekitar itu apa, ya. Jangan saya maunya ini, saya sukanya ini, tidak boleh seperti itu ya. Jadi usaha itu harus mulai dari identifikasi kebutuhan orang lain itu apa, segmen marketnya nanti akan kemana gitu ya. Contohnya misalkan yang dari Lombok, "Mbak, saya tuh, senang misalkan saya ingin jadi local guide di sana, di Lombok. Tapi, bisa nggak ya saya nanti bikin, semacam jasa travel dan sebagainya gitu." Bisa banget gitu ya. Tapi kalau memang belum menguasai lapangan, itu bisa ajak partner untuk bekerja sama. Atau ada pilihan yang kedua, saya selalu sarankan ke teman-teman yang ketika, balik ke Indonesia, seperti yang misalkan teman PMI yang berasal dari Lombok, "Mbak, saya mau bikin, apa tadi, jasa untuk local guide," saya sarankan, saya minta dia untuk survei dulu. Nah, di sana sudah ada belum kantor local guide atau, jasa yang menawarkan guide untuk wisatawan? Terus dia bilang, "Oh, udah ada deh Mbak di sana," gitu. Nah, saran saya, bisa nggak Mbaknya kerja dulu di sana, ngelamar dulu jadi karyawan di, kantor local guide yang sudah established, yang sudah ada. Sehingga apa, ketika dia kerja dulu di kantor tersebut, dia akan tahu bisnis prosesnya, bisnis modelnya seperti apa. Oh, cara nawarinnya begini. Oh, ternyata kerjasamanya seperti ini dengan warga lokal. Oh, ternyata kalau ada turis itu nanti dari mulai jemput di bandara, terus harus siapin mobilnya, nanti kerjasama dengan hotel atau penginapan, ternyata harus kerjasama dengan yang menyediakan makanan, dengan yang menyediakan atraksi dan lain sebagainya gitu ya. Dari sana akhirnya dia paham, oh iya Mbak benar banget, ternyata akhirnya dia memutuskan untuk ngelamar pekerjaan di tour dan travel yang sudah ada. Untungnya karena dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Cina, akhirnya dia diterima dan setelah 1 tahun bekerja di sana, sudah punya polanya, sudah paham, akhirnya dia memutuskan untuk, "Oh ya Mbak, saya, balik dari luar negeri, saya sudah punya modal dan sekarang saya juga sudah punya ilmunya," gitu ya. Jadi modal ditambah ilmu, ditambah skill, ditambah koneksi, itu perpaduan atau formulasi yang pas untuk, memulai usaha atau memulai sebuah bisnis ya. Kita lihat ya sekarang banyak banget gitu ya yang, banyak sekali profesi ya gitu ya, yang sudah tergantikan. Contohnya admin, sekarang udah ganti dengan otomatisasi, diganti dengan AI dan lain sebagainya gitu ya. Ada jadi, tumbuhnya para entrepreneur atau social entrepreneur itu, kita menghadapi era yang disrupsi. Disrupsi itu ada banyak sekali, profesi-profesi yang akhirnya tergantikan gitu ya, yang dulunya, contohnya misalkan ada
Microsoft misalkan, dia sampai merumahkan berapa ribu karyawannya, kayak gitu ya. Karena sekarang untuk coding misalkan nggak perlu lagi oleh manusia, tapi bisa pakai AI dan lain sebagainya ya. Jadi kita memasuki era seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah entrepreneur sukses itu sama dengan punya nominal uang sekian gitu ya? Jadi kalau yang sukses itu misalkan yang punya uang 1 miliar gitu ya. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah indikator entrepreneur sukses itu adalah nominal uang tertentu atau yang punya aset tertentu? Menurut teman-teman Tidak, gimana? tidak. Sepertinya tidak. Tidak. Oke, mari kita buktikan ya. Contohnya sekarang ya, teman-teman mana yang akan teman-teman pilih gitu ya. Ketika teman-teman sudah punya kompeten gitu ya, sudah kompeten, punya skill tertentu, teman-teman orang yang profesional gitu ya, bekerja, contohnya misalkan teman-teman mau buka usaha tour guide. Teman-teman profesional nih, apa hospitality-nya good gitu ya, orangnya ramah, bisa bicara bahasa Inggris, bisa bicara bahasa Cina, terus teman-teman juga kreatif nih, bikin paket-paket tour guide gitulah teman-teman. Ketika di posisi itu kira-kira teman-teman akan hanya fokus untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya ataukah fokusnya bukan hanya ke benefit, sorry ke profit tapi juga ke benefit. Profit itu wirausaha hanya untuk menghasilkan keuntungan saja. Sementara benefit itu berwirausaha untuk memberikan solusi bagi masalah sosial yang ada. Contohnya tadi, ketika bikin usaha tour guide di Lombok. Kalau teman-teman usahanya fokusnya adalah ke profit, teman-teman sendirian aja udah bikin usaha, terus bikin paketnya yang mahal-mahal dan sebagainya gitu ya, supaya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ketika teman-teman fokusnya adalah ke benefit, maka teman-teman akan melibatkan, misalkan, oh ada pemuda sekitar yang nganggur, gak punya pekerjaan, tapi dia mau loh dididik untuk jadi driver misalkan ya, untuk apa ibu-ibu di sekitar, dia bisa menghasilkan kerajinan tangan, dia bisa menenun, bikin tenunan kain khas Lombok, terus dia juga bisa bikin makanan khas Lombok, terus teman-teman libatkan ada bikin kunjungan ke rumah-rumah mereka atau ke komunitas mereka, sehingga ketika kunjungan itu mereka juga mendapatkan uang. Jadi warga sekitar juga dapat keuntungan dari usaha tour guide yang teman-teman bikin. Nah, itu berarti benefit karena wirausaha untuk menjadi masalah sosial. Seperti yang saya lakukan, misalkan ya, kita memproduksi keset tadi ya, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga untuk menyelesaikan 5 masalah sosial yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, social entrepreneur itu adalah orang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, ya. Jadi keywordnya adalah dia paham masalah sosial yang dihadapi, gimana caranya supaya paham? Salah satunya adalah melakukan riset, melakukan identifikasi masalah sosial yang dihadapi apa, peluang apa yang ada, dan potensi apa yang ada di sekitarnya. Contohnya tadi ya, yang kalau di Lombok ya bikin tour guide. Permasalahan sosialnya banyak anak muda yang nganggur, ibu-ibu banyak yang bikin kain tenun misalkan atau kain lokal tapi susah jual. Terus identifikasi yang lainnya misalkan orang-orang atau apa bapak-bapak atau ibu-ibu di sekitar mereka bisa bikin ayam taliwang dan sebagainya tapi bisnisnya susah jual gitu ya karena misalkan perekonomian lagi nggak good. Itu masalah sosial yang dihadapi. Nah, karena teman-teman memiliki kemampuan entrepreneurship, teman-teman bisa uh, menggali ide, terus bisa melihat potensi yang ada di sana. Oh, padahal Lombok itu banyak banget loh spot-spot yang bisa dijadikan apa ya tempat kunjungan gitu ya. Atau misalkan jadi mereka ketika ke Lombok bukan hanya ke pantai saja, misalkan atau ke Gili gitu ya.
atau ke pulau gitu. Tapi mereka juga diajak untuk mengunjungi komunitas-komunitas lokal. Misalkan di sana ada kampung kampung apa tuh yang dia memproduksi masyarakat sekitarnya itu memproduksi kain-kain khas sana seperti itu ya, dan teman-teman punya kemampuan untuk menjual gitu ya. Oh, teman-teman bikin paket wisatanya terus di-share secara online dan dijual ke turis-turis supaya datang kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan sosial supaya anak muda yang nganggur mereka jadi dapat pekerjaan. Supaya ibu-ibu yang kesulitan jual kain yang mereka bikin, mereka juga jadi bisa jual dengan harga yang lebih baik gitu ya. Terus warga sekitar gitu ya, mereka juga bisa dapat penghasilan gitu dengan terlibat menjadi local guide seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia nih, ini dari ada banyak sekali gitu ya. Entrepreneur itu bidangnya ada banyak sekali. Contohnya misalkan ada ini Dokter Gamal, dia dijuluki sebagai dokter sampah gitu ya. Dia di bidang kesehatan gitu ya. Biasanya orang kalau datang ke dokter itu kan harus bayar dengan uang dan itu mahal harganya ya. Nah, sementara Dokter Gamal bikin inovasi. Pasien yang miskin, yang duafa, boleh tuh berobat ke tempatnya dia hanya dengan membawa sampah gitu ya. Sampah botol bekas misalkan yang bisa didaur ulang dan juga dijual. Itu salah satu inovasi ya. Ini teman saya contohnya misalkan teman-teman mungkin pernah dengar ya ada kitabisa.com itu platform untuk menggalang dana secara online. Dia sosial di bidang IT ya, planner ya. Ada yang di bidang art ya. Di bidang art ini dia bikin sepatu gitu ya, tapi dari limbah gitu ya. Ada di bidang ecopreneur dan sebagainya ya. Ini saya ya. Oh ya, ini foto saya kalau saya fokusnya di bidang pendidikan seperti itu ya. Jadi fokusnya adalah gimana kita bisa menemukan dan menguatkan gagasan gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah punya ide-ide gitu ya, teman-teman penting banget gitu ya untuk punya kemampuan berkomunikasi dan konsisten. Bahkan teman-teman harus bisa misalkan kenapa gerakan sosial kita itu dikenal oleh lebih banyak orang misalkan karena kita kerjasama dengan banyak media gitu ya. Jadi kita suka kegiatan-kegiatan kita itu diliput oleh puluhan TV, koran dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga lebih cepat tumbuhnya gitu ya. Jadi yang dilakukan social entrepreneur itu hal pertama adalah penyadaran dulu ya. Dari penyadaran ini contohnya tadi oh limbah pabrik dari apa namanya dari pabrik boneka gitu ya. Limbah kain dari pabrik boneka kita sadarkan dulu nih ke masyarakat bahwa limbah ini yang awalnya sebagai sampah dan sebagai masalah itu bisa kita daur ulang menjadi bernilai rupiah seperti itu ya. Tadinya ibu-ibu yang masih muda tinggal di kampung, mereka nggak punya suami gitu ya, tapi punya anak masih kecil-kecil, kita sadarkan gitu ya bahwa mereka bisa kok produktif, dengan di rumah aja gitu, salah satunya dengan belajar menganyam keset. Jadi kita datangkan, mentor untuk ngajarin mereka bikin. Setelah disadarkan kita bangun kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya, seperti itu ya. Jadi membangun keberdayaan itu formulasinya ada 3, kapasitas, kemandirian, dan juga partisipasi, seperti itu ya. Jadi karakter seorang wirausaha sosial itu harus punya solusi yang inovatif, jadi harus tepat sasaran dan tepat guna, berinovasinya fokus pada dampak positif yang memberikan perubahan kepada masyarakat. Karakteristik yang berikutnya adalah bersemangat untuk melakukan perubahan sosial. Jadi bisnis ini bukan hanya untuk membuat saya bisa stay di Indonesia, bisa punya penghasilan, tapi juga untuk membantu masyarakat sekitar. Jadi punya misi yang lebih besar dari sekedar untuk diri kita sendiri ya. Jadi yang berikutnya karakteristiknya adalah mandiri dan berkelanjutan atau sustainable gitu ya secara finansial. Jadi jangan menggantungkan oh
saya usahanya nanti harus dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya ya, nggak seperti itu ya. Jadi dari sekarang harus di-planning gitu ya. Oh, untuk modal nanti berapa, untuk modal di tahap 1, untuk modal di tahap 2, modal di tahap 3, seperti itu ya. Dan selanjutnya ada peningkatan skala. Jadi, saya sedih banget kalau misalkan teman-teman yang, punya usaha di Indonesia, mmm, setelah 10 tahun usianya masih gitu-gitu aja gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Usaha itu kalau mau pakai ilmu, pakai koneksi, dan juga, apa namanya, dia bisa bertumbuh gitu ya, harusnya bisa berkembang. Yang tadinya karyawannya cuma sendirian gitu ya, harusnya nanti karyawannya tambah gitu ya. 1 tahun pertama karyawan di toko sembakonya cuma dirinya sendiri gitu ya. Tahun berikutnya, oh bisa hire tetangga, tahun berikutnya lagi, ditambah lagi ya. Usaha kita harus tumbuh tapi kalau kalau dengan ilmu, kita bisa upgrade terus, seperti itu ya. Sampai sini mungkin Kak El. Terima kasih.